depan nyala. Muka bingung, otak kemana? Gabut terus, kumpul ketawa, lupa detik berapa. Gak penting tapi tayang, gak guna tapi sayang. Tetap hidup walau tidak berguna. Langsung gas, semara depan langsung gas. Jangan banyak tanya, beberapa menit abodo amat aja. Kalau ditanya tujuan hidup apa, jawab tak bisa. Tetap hidup walau tidak berguna. Shit. Wah, ngecapruk mana tadi ngomong-ngomong soal apa? Enggak opening lagi. Nggak usah, udah. Orang-orang juga udah pada tahu nih. Nggak dua kalian. Tadi bisa part 2 gini ya. Bisa lah. Tapi kalau ngomongin pot ini sebelum ke yang tadi ya, Ya. ngomongin podcast katanya. Kalau podcast mah sekarang tuh udah nggak worth it kalau di part-part. Menurut lu gimana? Menurut gua, Nah, karena gua masih ngincer monet, iya. masih efektif. Yang Jadi penting buat videonya banyak. banyak. Banyakin dulu aja sekarang mah. Lagian sayang juga kalau lama-lama nggak ditonton. Oh, iya. Mending dipecah dulu sekarang. Benar-benar. Tadi apa ya? Ngomongin soal hajat. Bukan. Bukan. Ngomong lahiran ya. Ngomong-ngomong lahiran. Ini mah nggak usah dianggap lah gitu kan. Obrolan aneh weh ini mah. Obrolan tengah malam. Obrolan. Bentar lagi juga bahas alien. Kan kita kalau di dalam kandungan umur 9 bulan ya. Kenapa pas berojol masih 0 bulan tuh? Setahunnya ngitung pas lahiran. Harusnya kan kita umur 9 bulan sehari. 9 bulan. Ya ini kalau di... Kalau kan 5 bulan lah. Karena kan terus ditiupkan katanya. Soalnya kan ngitung hari kelahiran, Bos. Hari lahir. Iya. Tapi kalau di Korea dihitung. Jadi pas brojol tuh hitungnya 1 tahun. Oh, jadi pas ulang tahun ketemu lahir teh 2 tahun. 2 tahun di Korea. Itu dilebihin tuh. Kelebihan 3 bulan ya. Ya iya. Kan bikinnya bener. Penjuh dalam kontrol. Dihitung. Emang tahu mau dikeluarin kapan kan? Terus yang Itu. jadi yang kalau sehari 3 kali Ya siapa tahu di Korea mah hamil teh 12 bulan kan. bisa dong. Mau. Hari itu si Aotet belum lahiran. Udah mau 12 bulan. Kapan? Emang hotel hamil? Iya istrinya. Buset deh. Itu dari bulan-bulan kemarin cuti antar istri lahiran. Nggak lahir-lahir ini cutinya mah cuti. Istrinya nggak lahiran-lahiran. Mau 12 bulan itu. Tapi udah sekarang. Belum. Emang nggak di USG gitu? Kayaknya masalah hitung meren. Tahu lah nggak ngerti lah liar. Ya bahaya Gitu. juga kan? Iya, lagian ceritanya kan udah melebihi umur yang baik untuk hamil dan melahirkan. Udah 40 lebih. Resti. Restitusi. Resiko tinggi. Oh iya. Iya, agak power oge. Umurnya udah 40 lewat. Gitu. Kenapa lo kepikiran soal lahiran? Iya, enggak. Nyambung aja biar ada bahasan. Oh, ini kira gue panjang. Nah, berarti ini kita harus ngomongin KDM lagi, Bos. Karena ini part baru ini. Harus ngomongin KDM lagi. Pas Pak KDM nonton ya, pansos banget. Oh, emang. Lagian ya. Ini mah bener sih gue ini bukan dalam rangka kita harus ngebahas KDM ya. Emang isinya klarifikasi mulu aja. Ya karena kan yang diklarifikasi kalau bahasnya konten ya. Yang diklarifikasi mungkin yang viral. Kadang-kadang yang nggak viral juga, Bos. Jadi ya buat apa namanya engagementnya terus sama si algoritmanya ketemu mungkin makanya dibalas karena rajin juga. Rajin konten. Iya rajin kan pasti memikirkan itu. Iya sih. Ya mudah-mudahan ini Iyalah di meledak. KDM klarifikasi mulu. Gue sampai tadi kan gue bilang follow gue IG-nya kan. Gue lihat-lihat
stitchan mulutnya. Stitch. Anjir rajin banget Pak KDM. Berarti dia rajin nonton sosmed ya? Iya lah pasti. Terus sama Punya tim kali ya? punya tim sama ya mungkin juga kan pas keluhan-keluhan ya itu ada baiknya juga kan. Berarti Iya. keluhan-keluhan si Masyarakat. rakyat, keluhan-keluhan masyarakat itu ditinjau langsung. Benar sih. Bahkan yang ada komplain jalan terus Tambang sekarang lagi Tambang. musim tambang sekarang. apalagi yang Tasik tuh ya. Jalan jelek. Yang Tasik yang di Ciamis benar jalan jelek. Jadi si yang bikin kontennya ngeliatin tuh jalan jelek, ngeliat gak lu konten itu? Gue Ciamis nontonnya apa Tasik gitu yang di ya? Garut, yang ngekomplain kepala desa. Iya, Garut. Garut ya. Garut. Garut ya. Padahal itu menantunya di Garut loh. Ada yang Oh, wakil bupati ya Pak? betul ya. Nah, terus kan jadi malah dia diserang sama Netizen. aparat desanya. Oh iya diintimidasi bener sama anaknya, Kades. Di ini. Itu kan. Padahal KDM-nya mau bantu. Nah, gue nggak nonton lengkapnya tuh gue. Oh. Gue tahu cerita itunya doang. Itu di ini juga maka DM ditanggapi juga. Ditanggapi kalau nggak salah. Ditanggapi juga. Terus tadi sih pas lewat sini juga keren tuh ada gang. Gang kalau dari sini kan ke kanan habis masjid. Oh iya. Di sebelah kiri tuh kayak ada bambu-bambu. Enggak lu? Enggak gue. Nanti coba. Ini TK. Enggak, sini. Masjid ini. Heeh. Masjid MBG. Iya. MBG ke kanan. Heeh. Terus nggak jauh dari situ ada gang sebelah kiri kecil deh gangnya. Digapurain terus di dalam gangnya ditempelin bambu-bambu udah kayak di lembur pakuan. Oh nyontoh. Iya, keren. Kadang emang suka ini sih apa? Suka kelihatan bagus gitu kalau yang memang Asri ya. asri gitu. Asri belas. Tapi kenapa ya dia Pak KDM orangnya kayak nggak mau kalah tadi. Yang menang wae sorangan ini. Ya kalau bener. Kadang-kadang salah juga begitu nih. Kasus aku Pak KDM sok. Karena udah terlanjur aja kali marah-marah. Malu. Lah tuh gue gak ngikutin tuh. Lu gak ikutin. Cowok nih gabuters kalau yang ngikutin KDM iya, iya. versus Aqua. Berarti emang bener itu. Bener, emang gak mau kalah. Sama Pak Purbaya juga sama. Gak mau kalah. Gue itu momen kebingungan gue tuh. Gue ngefans sama KDM gue. Ngefans Pak Purbaya juga. Di situ bingung gue. Itu antara logika sama ego. Entah gue. Bergejolak gue. Logika gue masuk Pak Purbaya logika. Iya. Tapi karena gue juga senang sama KDM. Iya. Masa sih KDM? Begitu. Begitu. Tapi pas lihat itu, nah gitulah. Itu dua-duanya gue orang yang gue idolakan ya. Pak Purbaya sama Pak KDM. Itu bisa mengidolakan pas dia dilantik atau emang sebelumnya lo udah ngikutin? Pak Purbaya. Ya. Pas udah dilantik. Udah dilantik baru Karena dulunya gue belum tahu. kerekam jejaknya tuh kelihatan. Iya. Muncul-muncul kan. Terus yang dibahas karena gue lumayan lama kan gue di finance kan. Iya. Jadi gue ngerti apa yang dia bahas. Dia Dan menurut gue esensinya dapat lah. dapat. Oh pintar juga nih orang. Bener juga omongannya. Gayanya suka lagi gue. Yang penting mah eta tah. Ngoboy. Ngoboy. Ya plus minus kali ya, namanya juga manusia bukan dewa kali. Pak. Belum aja kelihatan boroknya ya. Iya. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan mah. Iyalah jangan. Itu keren nih menurut gue nih anjir. Menteri Keuangannya begini anjir. Cowboy. Cowboy tapi yang diomongin Tepat sasaran. tepat sasaran. Oke lah. Nah udah kali ngebahasnya ya. Iya. Ya. Yang penting mah ada KDM-nya. Iya. Ya tapi yang gue suka mah itu sih melestarikan Budaya. budaya terus
bisa selaras dengan alam. Emang sih, gokil itu. Penting sih. Walaupun jiwa pansosnya tinggi juga. Iyalah. Dengan dalih apa? Punya media sendiri. Nah, tiba-tiba Gunung Padang lagi dipugar, duduk di situ. Dari dulu padahal mah. Ya jangan nunggu rame dulu. Dasar konten kreator. Tapi dari situ aja ya, dari dia punya media sendiri, kan katanya bisa menghemat anggaran kan. Nah, itu gokil anjir. Itu Keren. baru gua mau bahas. Iya. Tapi kan kita nggak tahu. Ya nggak tahu bener apa enggaknya. Bener, kalau itu yakin gua. Bener. Ya apa Pak KDM kalau soal ya baik lagi kalau soal duit mah dia gua mah yakin ya. Orangnya apa ya? Fair lah, nggak ada yang ditutup-tutupi. Iya. Iya. Ya, kadang kan soal ya ini kritis sebagai masyarakat aja kan. Itu emang bagus kan kalau misal dari tujuan utamanya buat menghemat anggaran dan terus bener gitu. Bisa menghasilkan segitu gara-gara punya media sendiri. Ya, tapi kan hasil apa tuh? Hasil si pengalokasiannya itu juga kita nggak tahu. Tempat sasaran apa enggak? Dia disebarin kemana. Nah itu harusnya kalau kita sebagai masyarakat tahu gak sih? Kalau dari undang-undang kita nggak ngomongin ini ya, karena kita nggak punya ilmunya kan. Aku juga nggak tahu tuh. Nah, Tapi ya kalau harusnya gua mah harus sih. kayak misalkan Dia transparan. Gitu. Itu kan kalau memang bisa seperti itu meminimalisir juga kan buat adanya KKN. Bener. Ini gue baru lihat selewat ya, belum full karena kemarin gue pas follow Pak KDM, gue khusus nyari apa mana nih yang aneh-aneh. Tapi di beberapa reels ada ini juga Dim, ada laporan Dim. Jadi dari apa Pemprov berarti ya. Iya provinsi. Iya dari provinsi ada cewek tuh. Siapa ya, pokoknya orang dinas lah. Ngasih laporan uang ini kemana, laporan keuangannya gitulah. Cuma nggak gue lihat full. Cuma ada itu. Oh terus dikontenin. Emang di konten di IG-nya, di IG-nya KDM. Ya, berarti Tinggal ntar gue lihat, gue pastiin ya ini kalau kalian ada yang udah follow KDM coba komen. itu salah satu bentuk transparansi juga gitu tujuannya. Oh ya bagus dong berarti. Ya, karena guanya aja nggak tahu. Gue juga nggak mau tahu. Karena gue fokus nyari yang aneh-aneh. Iya, soalnya kadang walaupun udah follow karena minatnya bukan ke situ, yang muncul di feed bukannya Pak KDM. Tokyo. Enggak, gue lebih ke ini sih apa reels itu apa yang lucu-lucu. Dagelan suka muncul terus. KDM juga lucu nih. Sekarang karena gue baru follow ya, muncul mulu. Muncul. Gue ini sih sebelumnya kan gue ngeliatin cewek-cewek seksi mulu kan. Sampai sering muncul lah. Gue karena gabutnya iseng buka IG, lihat-lihat ini teh gue pengaturan. Terus diliatin akun-akun yang diblokir, akun-akun cewek seksi aja masih cantik aja. Emang lu follow? Nggak follow karena muncul mulu kali. Iya. Di gua. Oh. Jadi situ blokir. Anjir banyak juga nih. Di blokir. Gua nggak follow karena takut muncul kan. Iya. Si Hagi. Follow mulu sama nge-like mulu cewek seksi. Di gua muncul aja. Disukai oleh Hagi. Bor. Normal juga ternyata. Muncul kalau klarifikasi tuh yang ini nih. Yang ASN. P3K. Yang gajinya, bukan yang gajinya belum dibayar. Oh, itu yang gua kirim ke lu. Itu gua baru inget.
Klarifikasi itu KDM. Duitnya mah ada katanya. Iya. Tapi nggak tahu nunggu apa itu ya. Kan karena masa jabatannya, kalau yang gue tangkep ya, yang gue tangkep di konsennya itu tuh, ya karena nunggu masa jabatannya tuh dilantik per 1 Januari. Oh jadi baru dibagiin Januari. Di Februari Oh, lah. Februari. Oh ya sebulan. Iya ya, karena belum kerja masa digaji. Iya benar. Nah nanti digajinya 2 Februari, bukan nggak mastiin, di awal-awal Februari baru keterima gitu. Tapi kan yang gua nggak tahu karena belum cari tahu ya, balik lagi. Kalau dilantiknya kan tanggal 1, tapi kan sebelum masa jabatan itu muncul, si P3K itu kan tetap gawe. Oh iya benar, ya harus dibayar lah. Nah, Mungkin itu dibayar nggak gitu. si ASN apa P3K ya, P3K ini nagih gaji yang P3K-nya. sebelumnya dia kerja. Nah, Pas itu. belum diangkat kan, pas masih honorer. Nah, itu kan. Karena kita nggak ngikutin ya. Menagi pansos. Iyalah, yang penting mah sebut KDM-nya. Izin. Izin KDM. Tapi overall Biar gak disomasi. suka gua KDM. Sebagai content creator. Itu patut dicontoh, Dim. Konsisten. Iya, konsisten. Terus sama apa namanya, muncul terus. Terus katanya galak dia. Enggak, dia galak dia. Sama itu tim konten kreatornya. Galak tuh Dalam ya. hal Nge-push lah gitu. Nah, gue juga sempet ini nih, pas ada dulu takut salah yang waktu Bogor gitu yang Batu tulis. bukan yang ada Oh, supir angkot. bukan yang ada bencana. Oh, yang gara-gara itu tuh apa? Wisata. Iya, yang wisata itu kan sempat kegoyah juga di situ. Goyahnya? Kegoyahnya karena ada Pokoknya dia bagus di situ. nangis kan. Iya kan? Iya. Nangis. Oh, iya gue lihat itu. Lihat. Nangis terus divideoin, dikontenin lah. Nah, terus juga ada Yang videoin yang lagi videoin. yang video, aduh. Dia lagi di videoin. Lah, kok gini gitu ya? Apa memang dari hati atau apa kan? Wah, tapi ya overall, yang namanya jadi konten kreator. Iya, benar. Karena orang Indonesia kan suka yang begitu, yang sedih-sedih. Iya, terus juga gue balikin ke diri sendiri aja. Gitu. Daleman hati orang mah nggak ada yang tahu, kita nggak bisa nebak, kita juga nggak boleh suujon kan. Mungkin itu jeleknya 1, baiknya 100. Terus gitu ya, kadang kan kebanyakan manusia gitu, orang yang udah ngelakuin 100 kebaikan bahkan ke diri kita, yang diinget ya 1 jelekannya aja kan, 100-nya ya tiba-tiba luntur aja, tiba-tiba hilang. Itu lu nyindir gue itu. Anjing, gue kerasa gue. Emang lu begitu? Begitu gue. Gue kalau udah sebel, mau dia baik segimana pun sebel gue. Manusiawi sih, gue juga gitu. Cuma sebatas ya 5 menit 10 menit, tapi gue bisa nge-recycle itu loh. Bisa nge-recycle itu ya balik lagi. Oh, dia tuh udah baik begini sama gua, ini tuh begini sama gua. Itu terus jasa-jasanya tuh Raharja. Marga. Jasanya tuh Miharja. Ganja. Oh, itu beda itu. Udah ganti. Nah, gitu makanya suka ya udah gitu. Karena ya manusiawi lagi, balik lagi. Gua juga mungkin punya banyak salah kan. Bukan manusia yang terlahir sempurna. Gue mah lama gue mah. Gue walaupun gue sadar ya. Udah dia tuh baiknya banyak banget ke gue. Cuma tetap egonya yang muncul. Uset gue. Gila ego gue tinggi. Apalagi kalau udah kesentil ya, egonya. Oh berarti ke part 1 tadi opening ini tuh ya. Ada sangkut pautnya juga. Itu ada. Salah satunya.
salah satunya sama nah banyak lah, makanya gue orangnya begitu gue. Anjir lah, fuck. Ya rata-rata. Cuma kemarin gue, kalau ini kan gue banyak ya kejadian begitu ya. Orang bayar sama gue. Iya. Tapi kalau udah punya satu kesalahan yang menurut gue fatal ya, bukan kesalahan yang pokoknya yang ego gue kesentil aja, itu gue nggak bisa. Terus kemarin pas kita ziarah di Panjalu, nah itu kan buka kan, meditasikan ya. Iya. Terus ada satu pesan ya. Nah itu nyampe ke gue, anjir. Nah di situ gue bisa ini lah, kena aja gitu gue. Nu apal weh. Nah malam mandinya anjir. Ya mungkin tujuannya bukan ke gue, ke orang itu ya. Iya, ya bisa jadi ke gua. Tapi ke gue juga. Buat semua sih itu. Buat semua sih. Yang namanya akur kan bukan 1, 2, 3, 4 orang. Tapi kan di situ rata-rata kan nggak akur, Dim. Rata-rata kan nggak akur. So si itu aja si itu aja orang gitu sama gua. Itu bisa jadi pesannya buat dia. Iya. Atau buat gua. Kalau gua ngerasanya ya, tapi gua ngerasa kayak gitu karena nyampe gitu. Iya. Ya tapi nggak tahu juga tadi kan. Ya mungkin buat semua. Buat semua lah. Tapi kalau khusus on gua kerasa itu. Nyampe pesannya. Dari Eyang, Gabutar. Pesan khusus. Terus gue kan tadi sebelum lu datang kan gue lihat-lihat live tuh kan. Oh iya. Live yang udah pernah, yang kemarin di perjalanan. Sambil nonton sambil baca-baca komen. Oh, live chatnya. Live chatnya masih ada tuh. Jangan diomongin lah. Itulah. Itulah belakang kamera lah. Maksudnya bahaya lah itu, maksudnya kalau sebel sama satu orang yang lainnya nggak kebawa lah. Bagusnya tuh. Gue di situ juga gue jadi anjir. Maksudnya ke orang yang di sekitar gue juga masih baik ini orang ini. Masih mau buat tegur sapa. Ya, plus minus namanya manusia yang balik lagi. Banyak kekurangannya lah kita semua. Balik lagi kan makanya kalau dalam satu organisasi ya liungan itu tuh kan harus saling memahami dulu sih kalau memang mau benar-benar langgeng ya. Benar. Mau langgeng soalnya kan ya banyak juga yang isi kepala kita tuh beda. Isi kepala kita beda, isi pemikiran kita beda. Kalau misalkan pas kita nyampein, pas nggak keterima, apalagi suasana hati kurang kondusif, kita bakal mikirnya overthinking. Terus bisa jadi juga nggak bisa buat bahasan gitu kan. Tapi gue punya ini sih, Din. Gue sebenarnya kan dari kemarin emang ada niat kan, yang selalu omongin di BC itu. Cuma gue lagi nunggu momen yang pas. Terus gue rasa momen kemarin rada pas tuh. Karena gue rada agak leleyan gitu. Agak lunak. Sebenarnya inceran gue, momen inceran gue nanti pas Ramadan lah. Menurut gue tuh momennya pas. Cuma mungkin dari kemarin udah mulai apa ya? Cair buat nyairin lah gitu. Walaupun sebenarnya nggak pernah nyebut nama gua. Tapi gue coba terus. Gitu, udah sih udah normal sih. Segitu namanya. Kondusif lah. Udah kondusif ya? Udah kondusif. Tambah ke idenya ya itu. Pesan Eyang. Nah gue. Mungkin karena gue orangnya, kalau menurut gue ya, gue lumayan perasa juga dia orangnya, Dim. Jadi gampang kena.
Kalau ada orang emosi, gue bisa ngerasain dan gue ikut emosi. Terus kalau ada lihat yang sedih, sebenarnya gue gampang nangis juga kan gue. Iya. Nangis. Iya. Gitu. Ya berarti kan cuma buat ininya aja apa? Menstabilkan doang kan PR-nya mah. Nah itu susah. Iya. Susah. Ngestabilin. Karena beneran ini mah, gue akuin sendiri ego gue bisa tinggi banget lah. Najis lah. Gue sendiri pun merasa muak dia sebenarnya mah. Coba buat ngerubahnya susah. Iya. Sadar gue itu tuh jelek. Sama sih. Sama ya, apalagi yang udah bukan terpatri apa ya, ya udah apa bahasanya ya? Udah dari dulunya begitu. Iya, udah dijalani yang seperti itu, kita ngerubahnya emang susah ya. Banyak juga sifat gue sendiri yang memang yang dulunya udah dijalani seperti itu, buat ya minimal sih kalau gue dikurangin lah. Nah, kalau hilang 100% dengan waktu yang cepat kan PR juga ya. Yang penting si presentasinya berkurang. Ya juga sih. Gue sebenarnya itu pas kemarin ya ada dua hal lah. Di pertama ya itu gue udah mulai coba buat ngurangin. Ya. Di sela-sela gue ngurangin itu muncul anjing tuh. Monyet. Gue jadi wah lagi. Iya sebenarnya. Tapi masalahnya beda ya, masalahnya beda. Iya masalah. Ini sebenarnya juga gue pengen jadi kontranya lu, cuma gue ngerasa waktunya nggak pas. Apa itu soalnya gue lagi emosi jiwa deh. Lu mau ngomong apapun gue anggap kentut aja. Ya, maksudnya biar bukannya lu sadar, maksud gue bukan ke situ, biar lu ngurangin rasa emosi lu gitu. Takutnya ada kesalahpahaman yang nyampe kan, yang terjadi itu bukan seperti itu loh niat dan tujuannya, atau karena memang udah terbiasa dengan bahasa seperti itu, tapi pas nyampe ke elunya ya kan capek kan, pas lagi capek. Oh iya sih, bener sih. Kan kalau bahasa seperti itu kan sebenarnya udah sering kita denger kan. Cuma pas nyampe ke elunya kondisi guanya lagi nggak oke. Nah, lagi sepaneng. Ya habis nanjak pak. Iya sih. Turun naik. Gue juga nyesel banget itu kenapa gue ekspresif. Bukan masalah ekspresinya. Nyari taunya. Nyari tahu. Harusnya kan itu pas gue lagi santai, relax. Baru gue coba buat confirm. Tapi ini gue pas habis naik, buka baju, gue lihat chat, langsung ya, gitu, langsung nyari tahu gue. Tahu ya begitu. Anjing lah, kesel banget itu gue, buset deh. Dan gue langsung ini teh apa? Ngebayangin ini gue, anjing pengorbanan gue tuh gede loh. Gue jadi ngungkit itu di dalam hati gue. Anjir. Gue langsung kemana-mana pikiran gue tuh dung. Iya, ya itu bisa diomongin di sini nggak ya? Janganlah. Jangan ya. Ntar aja. Ini walaupun karena ini gak ada edit aja. Gue malas juga buat nyari-nyari nanti mana yang mau ditut. Ya bisa sih kan, ini part kedua. Bisa di hari Kamis kan? Tayangnya dari Kamis kan? Hari Kamis. Itu tadi balik lagi tuh. Gue orangnya yang 100 kebaikan itu kalah sama satu yang kurang baik, yang menurut gue lah. Yang menurut gue kurang baik. Iya. Dan ego gue kesentil. Manusiawi sih. Manusiawi. Pasti semuanya begitu. Awalnya, iya pasti awalnya.
Cuma kan yang disarankan itu bagaimana ya kita nggak berlarut sama situasi yang seperti itu. Kamu sampai udah mikir, gue mikirin yang belakang, yang udah-udah, gue mikirin ke depan gue. Ternyata pikiran jangan pernah mikir atau ngambil keputusan pada saat emosi. Itu real. Bahaya sih. itu. Real. Bahaya. Real. Untung ketahan kemarin gue sama diri sendiri. Oh, si lahirnya mau itu. Udah Iya. mau, Bener. Anjing udah gue, malas gue. Oh. Tapi gue ketahan sama diri sendiri. Gue mikirin yang lain juga lah. Karena gue kan sayang kan sebenarnya. Iyalah. Karena gue, anjing, gue kesel banget. Di ubun-ubun gue. Untungnya keburu mandi. emang bener kata orang kalau mandi, kalau emosi mandi cina Dim. Bener. Tapi enggak lo di parkiran tuh gua. Ya, itu kan udah mandi. Pas mandi. Sama aja berarti. Sama aja anjir. Pas mandinya mah enggak Dim. Pas udah mandi. Ngambek lagi. Aku miskin. Nanti kudu mandi setiap saat gitu. Ikan bulusan beneran. Sup angin. Kesel-kesel blos mandi, kesel-kesel mandi. Enggak, soalnya itu gua udah Presentasinya turun lah. Yang tadinya 100%, pas di mobil 99% gitu. Iya, soalnya ada triggernya lagi. Oh. Gitu, gua udah chill gua. Oh. Udah chill. Itu yang tadinya 100% jadi 10% kali. Oh, pas di atas kene. Ketriggernya di pemandian air panas. Pemandian air panas. Lu kan ngehulang radar lila kan. Iya, kalau Fokus. kalau gak ada masalah itu kayaknya lu buka deui di dunia rendeman lagi. Gak nafsu aja gua. Tapi harusnya lu sih, harusnya juga ikut sih. Ikut apa? Rendem relax aja. Enakan si badannya asa diurutan. Pengen gue sebenarnya pengen gue tinggal buka celana doang kan, ganti lagi pakai celana basah. Ya apalagi kan kita lama, nggak cuma mampir doang, cuma buat. Itu lama di situ ya? Lama, ada setengah jam 40 menit mah. Shit, gue berarti ada lama oke tanya. Cingogo. Udah ambak itu mah teka rasa. Paling sering mantep. Fokusnya situ teh. Gue kesel banget gue. Belum pernah gue sekesel itu di tempat itu, Dim. Gue tadi mah chill aja gue. Iya. Karena gue kesel bangetnya kenapa? Di awal ya gue mikirin yang udah-udah. Jadi gue coba sambung itu. Ya ego itu yang main. Ego ya. Gue nyari teh ke belakang. Ego yang main. Wah anjing udahlah kalau begini mah. Ya itu kan karena kalau ego yang main terus ngambil keputusan di saat emosi itu kadang kurang tepat, pasti ada penyesalan. Tapi ya balik lagi kalau memang udah terjadi ya mungkin itu emang udah takdirnya seperti itu gitu, dan itu udah pasti jalan terbaik, gue yakin sih. Iya kali ya. Misalkan hasil akhirnya buat kita semua juga ya. Salah mengambil keputusan misalkan. Tapi ya balik lagi, gue percaya dah itu udah takdirnya seperti itu. Ya buat pengalaman aja. Gitu. Ya, gue berapa kali kan begitu. Dan masih pas udah apa namanya, udah sadar juga. Bukan udah sadar maksudnya. Pas udah mendalami gitu juga ya kadang tetap aja masih suka sifat-sifat manusiawinya kan keluar. Normal. Fuck lah. Gak tau nih ntar beberapa hari ke depan gue masih malas apa enggak. Iya. Tadi juga diskusi gue masih Tanti pas di Steam. Ngobrol kan, mungkin Tanti udah lihat guanya udah tenang, bisa ditanya. Iya.
Nanti kamu itu gimana? Nggak tahu gimana nanti. Oh berarti kamu masih mau. Nanti teh. Soalnya gue kan mau kayaknya kan kalau nggak mau udah gue. Stop gue mah benar-benar. Iya. Tapi ini lihat jawaban gue. Lihat nanti mulai udah enggak. Berarti kamu masih mau. Gitu. Ini juga nih buat Gabuters. Lu jangan nonton doang lu. Isi sosial bus anjir. Iyalah. Ini buat nambah-nambah beli ini nih. Mau itu bayar listrik lu internet. Udah bayar. Enak aja lu nonton doang lu. Kapan kayaknya gua? Nanti kan jadi direksi katanya. Kemarin ya, sih dari anak perusahaan, dari direktur pusat. Itu perusahaan gue yang sekarang bakal gue manja itu. Gue singkirin yang gak tai. Gue pecat-pecatin. Yang tadinya cucu udah jadi ini bersanding ya, bukan anak lagi. Bersanding gue. Orang gak tai gue pecatin. Ganti sama lu si Iyong. Si Ilham. Tapi lagi mantep Ilham lagi. Apa? Konsisten lah. Kerja. Iya. Tapi kemarin itu ngechat gue tapi gak balas lagi si tai teh. Ngechat panjang tuh, dihapus kan. Kenapa Ham? Kok dihapus? Gue kan karena kemarin kalau nggak live sama kegiatan kan, dihapusin. Kenapa Ham? Enggak, gue udah nggak bingung. Loh. Terus pas di tempat ngopi ngechat lagi, kapan pulang? Gue gak ada temen. Kalau gak ada temen ke gue gitu loh. Enggak, gue bukannya temen lu banyak. Iya. Gak dibalas lagi anjir, diri doang. Ham. Itu namanya juga enak ya kalau kita jadi orang kaya. Ya belum tentu juga lah. Enak apa namanya? Ininya apa dulu gitu kan. Definisi ya kan kita nggak punya duit kan pusing kan. Itu kan pusingnya punya duit. Gitu bos. Pusing juga lu mah punya duit anjir. Ya tapi kan pas kita pusingnya kere. Pas nyari duitnya kan kita nggak tahu pusing apa enggak. Nah, ya juga sih. Tapi kalau udah kaya kan dia enak bos. Aduh pusing lu punya duit goblok. Ya misalkan direktur pusing juga lu direktur. Enak juga. Kita mau udah kroco mumet pusing. Iya. Udah ngebayangin sih. Jadi orang kaya mah. Bayangin mah dulu. Foto kejadian kan. Amin. Tapi ini ya. Kan gua nih gara-gara ini nih lihat di Reels, di IG. Katanya kalau kita ngasih afirmasi positif, itu kan bakal kejadian ya. Misalkan setiap tidur kita bayangin apa. Gue sekarang ya, udah beberapa minggu lah gue. Setiap mau tidur gue ngebayangin punya duit 20 T. Bener. Gue langsung ngebayangin. Gue bikin studio. Nanti lu gue bagi berapa, Randy. Bener sih. Nanti kita berangkat haji. Banyak habis-habisin duit. 1 T deposito. Udah anteng gue hidup. Terus lo bikin konten ya? Konten. Bikin konten ini teh apa? Jangan tidur siang. Kalau udah punya duit banyak mah ngomong apa aja gak dipercaya. Percaya. Taunya kan dilaporin polisi. Tebok anjing. Anjir ya, kira-kira McLaren. Nah, kemarin juga ada yang bikin teori, bos. Apa tuh? Soal itu tuh. Jadi ada dulu nih orang yang kayak tai naik sombong kan gitu ya. Nah, nanti ada juga muncul yang versi baiknya tapi padahal ini tuh nggak sesuai sama yang dimunculin gitu. Padahal ini sepaket buat dibenturin karena rakyat Indonesia cina kalau ada villain butuh hero. Sama kayak dulu si Indra Ken kan sombong tuh flexing. Muncullah Doni Salmanan. Iya, padahal sama. Nah sekarang si Timothy kayak tai. Terus kan ada satu lagi yang kacamata ada yang baju kaosnya baju putih.
Nah, itu sama aja. Iya, iya. Ada yang ngebahas tuh teori itu namanya teorinya apa ya, lupa gua. Kayak gitu. Yang ini kayak tainya. Nah, gue mah yang suka bingung dimunculin deh sama algoritma atau memang udah ini udah ada Sama marketing lah. Kayak Indomaret, Alfamaret. sama marketingnya. Iya, walaupun labelnya beda, isinya kan sama. Iya, iya. Enggak, kirain gue tuh memang udah ada pucuknya gitu yang memang nugasin. Iya, itu ya bosnya bos marketingnya. Caranya gimana dah? Ya, tapi kan kalau marketing mah tujuannya buat ngebeli produk dong. Nah ini ngebeli kelas. Iya. Nah, kirain gue mah bukan ada produknya, bukan ada produknya, tapi karena memang buat nipu aja. buat ngecoh masyarakat aja. Oh, ini pengalihan isu. Iya, pengalihan isu gitu. Dan Nah mungkin di perjalanan juga dipakai kali. Bisa jadi. iya, Tapi kan itu sebenarnya jualan kelas. iya, Bukan edukasi kriptonya lah gitu. Iya. Nah, jadi tapi bahayanya ya orang-orang tingkat kepercayaan ke kriptonya rendah, padahal itu sebenarnya bisa jadi peluang bagus. Tapi karena orang-orang kayak tai ini, jadi itulah mikirnya. iya. Ya, kalau gue mikirnya kan jauh banget itu, kayak emang buat ngalihin isu. Memang ada isu yang lebih besar daripada ini gitu. Kayak hutan, kelapa sawit gitu. Ya, terlepas dari itulah, ada yang memang, karena biasanya kalau yang gue tahu bicara algoritma kan biasanya apa yang kita Tonton. minati kan. Nah, ini kok bisa yang gak diminati tiba-tiba muncul gitu kan, pas lagi rame-ramenya, karena memang terlalu rame kan dengan statement-statementnya dia gitu. Ini salah satu ini juga. Kenapa sekarang ada kerjaan clippers kan? Ngeklip dapat duit. Nah, itu bisa jadi dari situ juga. Lu yang ngeramein ya orang-orang lu juga. Tadinya kan algoritma kan berdasarkan ini juga bisa zona. Misalkan di Cikampek tontonan gua lu MTB misalkan. Nanti yang lain pun bisa jadi sama kalau banyak mah. Ya kayak ini aja kan di YouTube Studio kan ada tuh otak mana aja yang banyak. Itu kan ngaruh. Iya, sama apa namanya, kayak teman kita 10 orang, ternyata yang 2 orang itu nontonin mereka karena dia kenal sama kita, dimunculin lah di akun kita gitu kan ya. Di mutualan. Keren sih teknologi. Gue ngelihat ini apa, PT-nya Denny Caknan. Udah lihat belum lo? Belum, gua nggak Denny ngikutin Caknan ke-trigger sama hubungannya Deddy Corbuzier kalau nggak salah. Jadi si kamera depan teh bisa mantau kita. Oh iya, makanya suka dibalikin gitu ya. Iya, itu mah solusinya begitu ya katanya, tapi nggak tahu bener apa enggaknya. Soalnya dijajal sama Denny Caknan tuh pas ngecek AI. Jadi dia tanya jawab sama AI, ya nggak tahu kebetulan atau enggak ya. Dia pakai jam tangan. Nonton gue pakai baju putih. Iya, yes or no kan. Nah, jawabannya kan ya atau tidak doang. Ya atau tidak mah kan banyak kemungkinan. Bener. Terus pakai jam tangan, pas make ya. Nah, terus pas dilepas ditanya lagi enggak. Itu. Nonton itu gue. Ngeri juga gue bilang. Ya, itulah. Itu udah berapa menit sih ya? 30 menit juga lumayan lah. Dari nonton 1000. 40
44 menit, edan. Edan, bener. Kata-kata bos. Kata-kata hari ini. Iya. Gunakanlah teknologi dengan sebaik-baiknya. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye.